Kenalkan, nama saya Kelly dengan NPM 2041104, dan hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Buddha Siddhartha Gautama. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Dia kemudian menjadi sang Buddha, dan dia juga dikenal sebagai Sakyamuni dan juga sebagai Tathagata. Siddhartha Gautama merupakan figur utama dalam agama Buddha. Keterangan atau kehidupannya, khotbah-khotbah dan peraturan keagamaan yang dipercayai oleh penganut agama Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya. Berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan Siddhartha Gautama diberikan secara lisan, dan bentuk tulisan pertama kali dilakukan sekitar 400 tahun kemudian. Pelajar-pelajar dari negara barat lebih condong untuk menerima biografi Buddha yang dijelaskan dalam naskah agama Buddha sebagai catatan sejarah. Tetapi belakangan ini, keseganan pelajar negara barat meningkat dalam memberikan pernyataan yang tidak sesuai mengenai fakta historis akan kehidupan dan pengajaran Buddha. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman Lumbini. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala pada saat dia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para petapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya petapa Gondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengarkan ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak akan ada yang bisa mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu yang pertama Upala, Paduma, dan Pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, musim panas, dan musim hujan, atau disebut dengan Rama, Surama, dan Suba. Pada saat Pangeran Siddhartha sudah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, yaitu ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata yang maha tahu, Bhagava yang agung, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi dia di hutan Uruvela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Hingga akhirnya ia mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara, memberikan khotbah dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana. Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih dan kasih sayang. Jalan untuk mencapai kebudaan ialah dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan batin yang dimiliki oleh manusia. Pada waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan duniawi, ia telah mengikrarkan 4 prasetya yang berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tidak terbatas, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma, berusaha mencapai pencerahan sempurna. Buddha Gautama pertama melatih diri untuk melaksanakan amal kebajikan kepada semua makhluk dengan menghindarkan diri dari 10 tindakan yang diakibatkan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran, yaitu tubuh atau kaya, pembunuhan, pencurian, perbuatan zina. Yang kedua, ucapan atau faci, penipuan, pembicaraan fitnah, pengucapan kasar, percakapan tiada manfaat. Yang ketiga yaitu pikiran atau mano, kemelekatan, niat buruk, dan kepercayaan yang salah.
Buddha tidak hanya dapat mengetahui dengan hanya melihat wujud dan sifatnya semata-mata, karena wujud dan sifat luar tersebut bukanlah Buddha yang sejati. Jalan yang benar untuk mengetahui Buddha adalah dengan jalan membebaskan diri dari hal-hal duniawi atau menjalani hidup dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Buddha sejati bukanlah wujud jasmani, sehingga sifat agung seorang Buddha tidak dapat diukiskan dengan kata-kata. Apabila seseorang dapat melihat jelas wujudnya atau mengerti sifat agung Buddha, namun tidak tertarik kepada wujudnya atau sifatnya, dialah yang sesungguhnya yang telah mempunyai kebijaksanaan untuk melihat dan mengetahui Buddha dengan benar.